itu diambilnya dari suhu permukaan, gitu ya. Nah, sekarang karena suhu potensial itu kaitannya dengan gerakan vertikal. Ini yang terakhir seperti ini. Jadi kita arahnya vertikal. Kenapa vertikal? Karena kaitannya dengan lap slip, yaitu perubahan suhu terhadap ketinggian. Jadi suhu di situ apakah suhu potensialnya ataukah suhu biasa, nggak ada masalah. Yang penting kalau suhu potensial juga suhu udara sebenarnya, cuma dia ngambilnya dari permukaan, diawali dari permukaan, di mana rumus-rumusnya itu ya ini rumus sebenarnya kan. Awalnya kalau dari matematis diferensialnya do P per P ini kan sama saja ln. Nah, kemudian do Z ini, do Z itu suatu ketinggian. Jadi rumusnya seperti ini. Sekarang rumusnya itu ini disederhanakan. Kalau dijadikan matematika biasa kan menjadinya eksponensial, ya toh? Jadi eksponensial negatif. Kemudian kalau dijadikan solusi umumnya secara matematis, berarti ketinggian struktur vertikal itu adalah berbanding lurus terhadap perubahan suhu berbanding terbalik dengan gravitasi. Nah, ininya semua satuan-satuannya. Oke, sekarang jadi yang eksponensial tuh yang tadi ini ya ini ya ln itu ini ya ini. Jadi kalau eksponensial negatif itu gambar grafiknya seperti ini. Mana di sini? Nah, seperti ini toh. Ini implementasi daripada rumus yang tadi. Memang kalau kita semakin tinggi ke suatu ketinggian, tekanan udaranya juga makin berkurang. Dan ini dibalik lagi ya rumus suhu vertikalnya. Jadi sebenarnya suhu yang terjadi itu sebenarnya adalah suhu permukaan dikurangi lap slip dikalikan ketinggiannya. Jadi kalau secara umum ngomong vertikal suhu itu kayak gini. Kemudian nyanyi matematik diturunkan ujung-ujungnya dapat seperti ini. Dan ini akhirnya perubahan tekanan tadi itu adalah ini. Jadi ini rumusnya nggak bisa dipecah ya. Ini hanya ini saja. Berarti yang terakhir itu tekanan, itu perubahan tekanan itu sama saja perubahan tekanan permukaan dikalikan suhu di atasnya. Jadi kalau di sini P100, di sini T-nya juga 100. Nah, ya, jadi perubahan tekanan itu tergantung juga suhu. Nah, gitu ya. Dan ini juga sama dengan yang tadi ya. Hanya dirubah sedikit saja. Nah, ini juga hampir sama, dirumuskan kayak tadi. Oke, sekarang ke aplikasinya. Untuk apa rumus-rumus ini? Kan gitu loh. Nah, jadi setiap suhu itu sebagai fungsi ketinggian. Apa tadi namanya? Lap slip. Ya. Lap slip. Ya, perubahan suhu terhadap ketinggian. Karena di dalam troposfer itu perubahan suhu terhadap ketinggian tergantung udaranya yang naik. Kalau di Indonesia itu kan di bawahnya selalu hangat, di atasnya selalu dingin. Dan makanya digambarkan ada cooler, ada warmer. Maka
Nah, si yang bundar ini adalah vertikal, suatu udara yang akan naik ke atas, ataukah dia yang akan turun. Nah, gitu maksudnya. Nah, kita pandang suhunya itu sebagai, ya kayak tadi ya, ini kalau dia naik, artinya partikel ini kan bisa naik, bisa turun. Nah, jadi seperti itu. Ini yang turunnya, ini yang naik. Padahal lingkungannya kan tetap di bawah panas, di atas dingin. Jadi dianggap seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, terus bagaimana bagaimana jika ini ada yang namanya teori Parson method, itu sebenarnya melihat udara itu dari partikel yang bergerak kayak tadi ini kan ini sebenarnya adalah melihat partikel yang bergerak. Dia naik, dia turun, dia naik, kemudian dia turun lagi. Nah, maka itu yang dibilangin parcel, artinya memandang udara itu dengan satu parcel atau parcel yang bergerak naik. Nah, sehingga bahwa tekanan seketika itu juga misalnya ada yang turun, dia bergerak di suatu ketinggian. Jadi bukan tekanannya sebenarnya, kitanya. Jadi kalau Oleriannya bukan Olerian, Lagrangiannya, jadi partikel itu naik. Maka kita asumsikan tekanannya itu berada di tempat yang bawah. Artinya kita berangkat dari bawah sampai ke atas. Nah, kita berada di atas. Tapi bisa juga saatnya kita itu berubah, dipindahkan secara adiabatis, ya artinya adiabatis tidak ada perubahan panas, sehingga dia berasumsikan bahwa gerakannya itu tidak ada penambahan dan pengurangan energi. Jadi di sini konsepnya udara itu bisa bergeraknya dengan sendirinya, bisa juga bergerak dengan proses adiabatis. Artinya tidak perlu tambahan-tambahan pengurangan energi. Gitu. Seperti yang saya terangkan yang lalu, di dalam aerogram itu ada yang namanya adiabatik kering dan adiabatik basah. Nah, sekarang bagaimana jika parselnya itu lebih dingin dari lingkungannya? Nah, jadi misalnya, sekarang pertanyaannya, apakah model di atas dingin di bawah panas itu akan selalu sama sepanjang tahun? Siapa yang bisa? Fisikawan loh ini, ada nggak bisa? Nah, memang secara umum Indonesia itu kan daerah massa udara maritim kontinen, maritim ekuatorial. Artinya maritim ekuatorial itu sifatnya adalah massa udaranya selalu hangat. Kenapa hangat? Karena berada di benua maritim. Kemudian mataharinya hampir 12 jam radiasi matahari. Kemudian hampir 12 jam radiasi bumi. Nah, gitu tuh yang penting tuh. Urusannya itu pentingnya. Sehingga suatu saat, karena fenomenanya ada pelajaran analisa, suatu saat bahwa model yang ini ya di bawah hangat di atas dingin itu akan berubah suatu saat. Berubahnya kapan? Nah, berubahnya kapan? Berubahnya ketika kamu pernah dengar yang ada yang namanya gejala El Nino. Ada yang gejala La Nina. Ada yang namanya MJO. Ada yang namanya gejala badai tropis. Ada yang namanya gejala dipolwan.
Jadi ketika dia El Nino, ya, maka rata-rata udara kita di dekat permukaan itu umumnya dingin. Nah, gitu ya Pak. Bisa saja. Makanya kalau dia dingin, tidak ada udara yang naik ke atas. Nah, itu secara meteorologi tropis seperti itu ya. Itu gambarannya seperti itu, praktek sehari-harinya itu. Sekarang anggap saja itu normal dulu. Nah, sekarang kita beranggapan bahwa parcel udara ini lebih dingin dari lingkungannya. Artinya kalau lingkungannya 11 derajat, suhu yang naiknya 5 derajat, itu lebih dingin. Berarti kan. Apa yang terjadi? Kita di sini ada keterangan jika parcel bergerak naik dan mendapat dirinya lebih dingin, ya, artinya lebih dingin dari lingkungannya, maka dia akan turun. Nah, berapa densitasnya, lebih besar atau lebih kecil? Jadi si benda ini lebih dingin dari lingkungannya, dia akan turun karena tidak mampu menembus, saking berat. Nah, jadi kesimpulannya bahwa udara dingin itu, maksudnya partikel dingin ini, dia mempunyai densitas besar, ternyata volumenya malah jadi berat. Nah, seperti itu ya. Makanya dia akan turun. Nah, sekarang tambah lagi, ini turun nih maksudnya. Bukan, soalnya kalau ini gambar tuh gini. Nah, gambar gitu. Jadi cuma gini doang gambarnya. Jadi ini kalau di slide, ya sebenarnya slide-nya dia juga. Nah, gitu ya. Jadi dia akan turun. Kemudian kalau udaranya partikelnya lebih hangat, maka dia akan kira-kira apa? Dia akan masih yang tadi ya. Terus kalau udaranya makin hangat, maka dia akan naik karena dia lebih ringan dibandingkan pada saat yang dingin. Kembali lagi ke masalah yang partikel dingin tadi. Gimana sih tadi? Partikel lebih hangat dari lingkungannya. Lebih hangat dari lingkungannya. Kalau ini partikel lebih dingin dari lingkungannya akan turun. Oke. Ini sekarang partikel lebih dingin dari lingkungannya. Ini salah kali ya. Ini jatuh. Oke, nanti saya perbaiki dulu ya. Oke. Nah, kasus ini jadi ini salah, harusnya dia turun ya. Nanti saya betulin. Nah, ini peristiwa itu digambarkan seperti ini. Naik turun apa. Nah, ini adalah parcel udara yang naik ke atas. Ini dew point. Jadi setiap parcel itu punya dew point, punya udara kering. Makanya pengamatan itu ada yang pengamatan bola basah, ada pengamatan bola kering. Nah, ya kan. Kemudian kalau di udara atas pakai Fibal atau radiosode, maka dia simbolnya Tango Alpha, Tango Delta. Itu menunjukkan bahwa ini udara yang naik dan mempunyai udara yang kering. Nah, gitu. Ini sebenarnya petanya seperti ini. Sekarang ini adalah contoh daripada rumusan yang tadi. Nah, jadi ini udara yang naik, ya, udara yang naik. Ini gambarnya ini. Kemudian yang melengkung warnanya biru-biru agak keruan ini, itu namanya diabatik basah. Ya, diabatik basah. Kemudian yang ke sana, yang ke sini yang hijau ke cembung itu, cekung, itu namanya adiabatik kering. Ya. Itu pakai bahasa Itali deh. Pakai bahasa Itali. Ya. Jadi sama aja saya teranginnya kayak gitu. Jadi yang ini warna merah itu adalah temperatur, ya, isotem, ini isotem. Kemudian ada yang ke arah sana itu namanya mixing ratio. Nah, saya kira kamu udah belajar itu kan, udah belajar
udah belajar matematika, belajar radius dulu ya. Oke, nah maka dari keterangan rumus-rumus yang tadi disimpulkanlah bahwa suhu jika parselnya lebih dingin dari environment atau lab state-nya lebih kecil daripada adiabatik kering, itulah yang dibilangin stabil. Suhunya stabil. Oh ini berarti ini saya udah nerangin kemarin ya. Jadi ini adalah suhu parselnya, ini adalah suhu environment-nya, sehingga dia di atas, lebih kecil daripada suhu environment-nya. Ini gambar ini itu sama saja dengan gambar yang ini, ya. Kemudian yang ini ya, itu sama saja lab street-nya ya, lab street-nya udara kering mana kan ini ya. Nah jadi ini udara keringnya. Sekarang kita lihat gambar gini. Nah, jadi kalau udara keringnya di sebelah kanan, ini pasarnya sebelah kiri, maka dikatakan udara itu stabil. Stabil. Nah, gitu maksudnya bacanya. Kemudian kalau labil, ini labil, maksudnya labil ini. Labil. Jika suhu parselnya lebih hangat dibandingkan suhu lingkungan, maka gambar grafiknya adalah ini. Jadi misalnya ini adalah T-nya, ya. Kemudian yang ini adalah suhu basahnya. Nah, jadi ini adalah T, ini adalah gamma D-nya, lebih kecil. Jadi ini lebih besar dibandingkan ini, gitu gambar grafiknya. Jadi gambar yang ini, ya, ini misalnya titiknya di sini, ya, titiknya di suatu pelapisan. Ini gambar yang ini tetap di atas, yang garis ini di bawah. Itu nih, ini ada nggak sih? Ini malah dia kondisinya labil nih, karena kalau kita gambarkan, ya, kita gambarkan ini ada di bawah, ya, labil. Nanti ada pelajaran tentang radio schedule. Oke, nah, sehingga kesimpulannya, ya, kalau labil itu lab shape udara keringnya lebih kecil dibandingkan lab shape udara umumnya, parcel. Kemudian jika sama netral, kemudian lab shape udara kering jauh lebih besar dibandingkan gamanya. Jadi harus camkan ya. Ini nanti ketemu saya di analisis cuaca kayak gini. Udah. Oke, itu sekarang kita kembali ke masalah momentum. Ini mau berakhir berarti. Ada momentum. Jadi momentum dalam skala vertikal waktu itu kan masuknya 10 pangkat 3 ya. Jadi hanya ini saja kan. Cuman dirubah dalam bentuk suhu potensial atau hidrostatik, ya, dalam bentuk hidrostatik. Nah, sehingga modelnya seperti ini jadinya. Ya, ini diambil dari kita asumsikan bahwa U-nya pangkat sekian, L-nya pangkat sekian. Jadi kalau tanpa ada diketahui U-nya sekian, L-nya sekian, itu susah menentukan skala analisisnya. Hidrostatik balance. Nah, hidrostatik balance itu ini. Ini hidrostatik balance. Jadi
ada perubahan tekanan environment terhadap ketinggian dikurangi G, maka itu yang dibilangnya relationship balancing hidrostatik. Hidrostatik itu harus standar juga, harus seimbang juga. Karena kalau nggak seimbang, ngeramal cuaca susah juga gitu ya. Karena udara itu bergerak akibat adanya rotasi bumi. Kemudian begitu bergerak dia juga harus menutupi matahari. Ya. Oke, jadi teori Parselnya seperti ini. Ya. Seperti ini. Diturunkan do W dot ini kan peraturan vertikal atau D kuadrat Z dibagi DT kuadrat, dapatlah ini. Jadi sama dengan ini. Ini kalau kita anggap 0 berarti 0 sama dengan oke. Sekarang solusi gradien tekanannya. Nah, jadi yang tadi gambar tadi ini kelihatan ya. Nah ini ya, dengan ini itu kita putuskan seperti ini. Oke, itu ini. Ya. Ini kan perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan. Nah, jadi gambarnya ya tinggal ini, ya toh, kan, gradien tekanan secara vertikal. Nah, sehingga parcel udara yang naik itu akan mengalami ini. Nah, ini kan turunan 2 kali. Ini turunkan 2 kali, dapatnya seberapa? Gitu. Nah, ujung-ujungnya diperolehlah namanya percepatan gerak vertikal itu. Kalau ada di kuadrat itu pasti percepatan vertikal. Nah, rumusnya alfa parcel. Alfa itu sama saja dengan massa per M kecil M besar. Gitu. Itu adalah alfa. Ya, seperti yang diterangkan PV NRT atau V alfa dikalikan NRT, kan sama diri juga ya. Nah, akhirnya partikel di suatu ketinggian itu akan sama. Nah, jadi percepatannya D kuadrat sama dengan L sama dengan ini. Kecepatannya adalah udara yang bergerak itu adalah ini D sama dengan Pascal dikurangi environment dikurangi. Oke, itu ya. Ini jam berapa nih? Baru jam 1 ya. 1. Nah, ini kamu nggak usah ngeliat bro, ini yang langsung jadi bahwa percepatan suatu di dalam pergeseran waktu itu sama saja suhu awal dikurangi lapse rate ketinggian dikalikan lapse rate dikurangi T. T itu kan sama dengan apa tuh? Lapse rate ya, sama dengan lapse rate. Nah, dapatlah rumusnya. Jadi untuk pergerakan yang partikel yang sangat kecil sekali, itu maka rumusnya seperti ini. Kan biasanya seperti alfa, tenggo alfa sama dengan hubungan apa ya? Lapse rate udara keringnya ini yang ngikutin rumus yang ini. Nah, jadi rumusnya tuh ini. Nah, rumusnya tuh ini yang di bawah ya. Ini. Kemudian masuk lagi percepatan lagi, kata ini diturunkan ujung-ujungnya. Kamu ngeliatnya ini yang di paling bawah ya, G sama dengan seperti kalikan ini. Ini kan sebenarnya persamaan kuadrat, kan? Persamaan kuadrat. Kalau misalnya YC dibagi T0 adalah X0, maka di sini adalah T. Oke, gitu.
Kemudian ini juga sama, tidak ada kaitannya karena ngomong perubahan vertikal. Sehingga untuk yang kondisi stabil, ya, ini kan jadi persamaan apa nih? Kamu pernah bikin persamaan ini enggak? Persamaan X kuadrat ya tuh. Jadi pernah pertanyaannya bukan. Jadi gini, X pangkat 2 ditambah 2 X ditambah C kuadrat. Nah, itu kira-kira itu samaannya. Nah, tuh. Aduh. Gampang ini X sahabat X kuadrat ditambah 2AX ditambah C kuadrat. Nah, itu ya. Itu persamaan matematiknya seperti itu. Nah, sama juga ini juga gitu. Nah, sama juga ini. Kalau ini kita bagikan, jadi D kuadrat Z ditambah 2X ditambah ketiganya adalah DX pangkat 2. Oke, dikit lagi. Moga-moga tidak nyampe jam 2 karena saya ada acara yang lain. Banyak sekali ya. Dan untuk for stable station, maksudnya untuk kondisi udara yang stabil, gitu. Jadi ini awalnya dari persamaan gelombang, ya, dari persamaan gelombang. Jadi ketika ada, ini belum ya tadi ya, salah ngantuk juga nih saya nih. Nah ini, jadi untuk udara stabil, ya, dari persamaan ini kan makanya D kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 2X plus X sama dengan 0, itu sama saja itu. Jadi kan itu kan rumusnya kayak kurva ke atas atau kurva ke bawah. Tapi sekarang karena di atmosfer itu kan tidak seperti kayak di mutlak gitu ya kan. Jadi pasti ada naik turun, ya toh, pagi dingin, siang uh, sedikit panas, siangnya lagi lebih panas, kemudian jam-jam 2 turun lagi. Jadi itu gelombang. Nah, gelombangnya itu kalau dari rumus matematik fisika, gitu, nah ini ada yang kalau udara labil, rumus fisikanya adalah ini, gitu. Jadi ketinggian di atasnya itu, jadi nanti ketinggian Z-nya itu bisa saja gini. Nah, bisa saja gini. Nah, ini apa? Fungsi ini kan fungsi cos ya. Bukan, kalau fungsi cos bukan gitu. Fungsi cos itu adalah gini. Nah, gini dulu. Oke, gini. Nah, gitu. Jadi ini kalau mau saya gambar ini gini, ya. Nah, gitu. Ini adalah ini. Nah, gitulah. Itu namanya fungsi cos, yaitu sin omega t. Dan kalau udaranya yang sama dengan udara yang kami tadi, jadi torsi itu apa ya? Naik turunnya satu gelombang. Jadi kalau ini naik turunnya satu gelombang dilambangkan torsinya adalah ini. Seberapa besar torsinya? Mau belajar fisika dulu nih. Nah, sehingga untuk parcel yang lebih dingin dari lingkungannya dia akan lebih rapat. Jadi jika parcel bergerak naik dan mendapatkan dirinya lebih dingin dari lingkungan, maka akan tenggelam. Artinya dia tuh turun. Ya tertutup lah oleh partikel yang lain. Nah ini contoh isolasi gelombang di laut. Jadi di sini mungkin dingin, di sini panas, dingin, di sini panas.
Dan ini kondisi yang tidak stabil atau labil, lain dengan yang tadi. Kalau yang tadi rumusnya ini, kemudian kalau yang ini rumusnya malah eksponensial. Nah, dan ini udaranya naik bukan turun ya, udaranya naik. Jadi persamaannya ini saya kira saya nggak perlu terangkan lagi ini. Jadi persamanya ini per row, 2P per dou Z, ini G. Jadi di sini hasilnya seperti ini. Itu, bukan, ini adalah jadi di dalam persamaan momentum yang barat timur itu hanya tinggal ini saja, ya, tinggal ini saja. Jika 1, 2, nah ini nggak dipakai, ini tanggal 15 nggak dipakai, order 15. Jadi hanya dipakai cuma ini doang. Nah gitu loh ya. Yang dipakai di dalam menghitung persamaan momentum berat vertikal ke atas dengan menggunakan suhu potensial. Nah, diulangi lagi bahwa suhu potensial itu ini sebenarnya. Gitu. Kan ini sama dengan yang di atas tadi. Nah, di atas yang kemarin ya. Nah, ini mengingatkan lagi bahwa ini juga kan. Nah, jadi rumusnya itu adalah ini. Jadi suhu potensial itu ini persamaannya. Jadi suhu yang diperoleh berdasarkan pada tekanan yang bisa saja tekanannya tetap, bisa saja tekanannya tidak tetap. Kalau ini kebetulan suhu yang tekanannya berubah. Itu karena P surface sama P suatu ketinggian. Berarti ini perubahan suhu, bukan perubahan tekanan secara adiabatis. Nah ini volumenya yang tetap pakai CV, ya, volumenya yang tetap. Saya kira itu ya rumusnya itu. Jadi rumus terakhir lap rate-nya ini hanya dengan pengulangan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ya untuk proses adiabatik, atmosferidostatik suhunya menurun terhadap ketinggian. Nah, jadi ini sama dengan 0. Nah, ini juga sama-sama suhu sama-sama lapse rate ya. Yang satu lapse rate-nya menggunakan rumus termodinamika. Nah, jadi ini matematik lagi jadinya. Jadi nggak usah diperjelas lagi bahwa lagi-lagi saya nggak mungkin turun-turunin rumus soal ujian kayak gini. Berarti perubahan suhu terhadap ketinggian, terhadap suhu potensial atau suhu terhadap tekanan yang tetap itu rumusnya sederhana sekali, yaitu perubahan gravitasi dibagi kapasitas volume tetap ditambah R itu adalah molekul ya, molekul udara. Itu mengenai suhu potensial. Nanti minggu depan mudah-mudahan saya bisa menjelaskan rumusan praktek soal contohnya. Jadi kita sampai di sini. Nah, ini mungkin rumus-rumusnya sampai di sini aja ya. Ini tinggal satu bab lagi selesai. Tapi lumayan agak susah ini yang bab terakhir, bab 3 itu agak susah. Oke, saya masih ada waktu sekitar 10 menit ya, karena ada yang ingin, barangkali ada yang ingin ditanyakan ya, atau bingung, bingung ya, pasti saya yakin bingung. Ya, nggak apa-apa bingung, tapi ngerjain soalnya nggak bingung kan gitu dong. Oke, ada yang ingin didiskusikan nggak? Ya, itu kan sekali lagi bahwa metode dinamis itu jangan dilihat cara menurunkan rumusnya, gitu. Tapi lihatlah rumus terakhir itu artinya apa. Nah,
kayak yang tadi misalnya suhu potensial itu kan sama saja suhu dikalikan perubahan tekanan dipangkatkan perubahan kapasitasnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu yang kamu perhatikan. Apakah nanti kalau ditanya, apakah suhu potensial berbanding terbalik dengan suhu permukaan? Yes. Yes apa tidak? Nah, lihat rumusnya. Lihat rumusnya. Gitu. Jadi suhu potensial itu sebenarnya berbanding lurus dengan dengan perubahan tekanan di permukaan. Dia justru berbanding terbalik dengan suhu terbalik dengan tekanan di atasnya. Nah, ingat bahwa suhu potensial itu adalah suhu yang bergerak ke atas. Karena potensi itu kan kamu ingatnya energi potensial kan. Nah, gitu. Jadi energi potensial itu tidak akan diperoleh kalau belum ada suhu potensialnya. Gitu maksudnya gitu. Itu dari saya. Wah, ini ditampilin semua nih wajahnya. Saya mau bikin screenshot dulu. Nah, coba dong tampil dulu dong semuanya nih. Siapa yang belum datang nih? Sudah lengkap semua ya? Sudah, Pak. Mohon izin, Pak. Mohon izin, Pak. Tadi sebelumnya saya terlambat hadir dikarenakan di tempat saya sinyalnya tadi hilang, Pak, sesaat karena mati lampu. Oke, yang penting sekarang kan tampil dulu wajahnya dong. Siap, Pak. Bisa nggak, Pak? Biar karena gini, ternyata kemarin gini, Pak Zakir kalau bikin laporan orang nggak ada kameranya kok bikin laporan. Jadi saya sekarang nuntut kameranya dihidupin dulu buat screenshot laporan. Kan saya ngeliat nih wajah-wajah yang masih ngantuk, wajah-wajah yang masih kesel, pelajarannya susah amat sih gitu ya. Ada yang baru makan siang. Mana nih, Mama? Adip mana Adip ini? Siapa di ruang? Nggak bisa, kameranya mati. Bentar aja, tampilin dulu ya. Irhas bisa nggak nampilin? Radian. Saya mau screenshot 1 menit aja. Oke, ini yang 2 sepertinya susah. Atau kadang-kadang gini, di laptopmu tuh kelihatan, tapi di laptop saya nggak kelihatan. Itu kayak katanya sih, percepatan bandwidth yang ada di laptopmu atau di HP itu lebih cepat dibandingkan yang saya, karena dia kan berjalan misalnya dari Papua ke saya kan dia berjalan dengan byte per second itu kayak apa gitu katanya. Saya juga pernah juga sih belajar tentang seperti semakin jaraknya jauh ya juga memang lamban dia. Kadang-kadang saya ngomong pun antara mulut saya dengan suara beda. Karena memang melihat kondisinya, coba aja kamu lihat doubling suara itu ya. Kamu pasang 2 laptop, atau 2 HP, atau 2 TV. Pasti yang satu sudah lebih dari sekian detik, yang satunya hampir sama. Kira-kira kayak gitu lah. Oke, saya kira sudah. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, ya nanti minggu depan saya coba bikin contoh soal lah, bikin contoh soal biar lebih, karena dengan contoh soal itu jauh lebih menarik katanya. Saya juga katanya sih. Saya juga gitu dulu, belajar fisika itu susah, nggak ada contohnya pusing. Begitu ada contohnya, gampang. Gitu ya. Oke, tar dulu ya. Nanti saya upload itunya, filenya. Oke, kita kembali. Siap. Oke. Tadi yang di mana
mana di Simas yang belum absen, saya ceknya dulu. Tapi kan udah semua kan, nanti saya absenin manual aja. Saya absenkan manual, ntar saya lihat dulu. Yang penting hadir semua. Oke, ini sudah semua. Oke, kembali ke laptop. Oke, siap. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau pusing? Nah, gitu kan. Pasti pusing. Ya, karena saya teranginya enggak sistematis ya. Itulah ya. Jadi intinya gini, jadi di dalam atmosfer itu di dalam atmosfer itu pergerakan atmosfer itu bisa dilihat dengan cara parsel. Nah, dengan cara parsel itu maksudnya dilihat si udara itu bergerak naik ke atas. Ya, kalau momentum itu kan kemarin gerakannya ada yang gerakan horizontal, artinya kiri dan kanan. Tapi dengan suhu potensial ternyata momentum juga bisa dilihat secara gerak vertikal ke atas. Yaitu apakah geraknya turun ataukah geraknya naik. Ujung-ujungnya pada akhirnya pergerakan partikel udara itu yaitu tergantung dari lapse rate-nya, perubahan suhu udara terhadap ketinggian. Akibat perubahan suhu udara terhadap ketinggian itu, maka udara itu apakah labil ataukah stabil. Ya, nah kalau dia labil berarti dia udaranya naik ke atas. Artinya suhunya, parselnya lebih hangat dibandingkan di sekitarnya. Jadi dia ringan, dia naik ke atas. Nah, kalau dia dingin, dia turun karena lebih berat. Nah, gitu. Dan ternyata partial method ini itu telah dikembangkan melalui radiosode. Makanya ada pelajaran udara atas. Udara atas itu kan menerbangkan, sayangnya kan kalau di STMKG itu terlalu hebat kalau menurut saya. Karena apa? Ada pelajaran udara atas, ada pelajaran tibal, tapi nggak bisa nerbangin balonnya. Nah, kemudian ada yang namanya radiosonde, hebat, dia tidak bisa menerbangkan radiosondenya. Ya, saya bilang hebat ini, kita syukurin aja ya. Nah, enggak. Coba kalau nerbangin kamu, pasti kamu rasa ketakutannya tinggi. Loh, kok takut, Pak? Iya, karena kamu harus bikin gas. Bikin gas itu kalau di daerah pakai office boy asuransi. Tiba-tiba gasnya meleduk, lalu gimana? Ya, makanya kita gunakan orang lain. Nah, setelah gasnya udah jadi, kita hanya tinggal meletakkannya di transmitter, kemudian balonnya kita isi gas, kemudian terbanglah balon itu. Nah, balon udara itu kan membawa transmitter. Nah, transmitter itu memberikan laporan suhunya. Nah, itu berarti balon itu terbang. Melaporkan nih suhu ketinggian sekian, angin sekian. Nah, gitu. Itulah yang dibilangin partial method. Makanya di dalam materi di mutu dinamis itu yang diajarin pertama yang ada di atmosfer, gerak atmosfernya apa saja, kan ada gaya gradien tekanan, ada sentripetal, sentrifugal, angin geostropik. Ya, itu kan baru ngomong-ngomong di bawah kan gitu. Nah, sekarang kita ngomong yang udara naik ke atas dilambangkan dengan lapse rate, nah gitu maksudnya. Tentang pelajaran. Nah, sekarang kalau ini udah diajarkan lapse rate-nya, nanti apakah udara yang naik itu pada lembah atau maksudnya lembah itu koordinat? Apakah dia koordinatnya kartesian, apakah koordinatnya spherical, apakah koordinatnya melengkung, atau koordinatnya silinder, nah, gitu. Nah, kenapa begitu? Karena dunia kita ini nggak tentu, ya. Siapa bilang bumi ini bulat? Kan katanya toh, kan siapa bilang bulat? Emang kamu udah buktiin kalau bumi itu bulat?
Ayo, udah belum? Sudah, orang kamu di pantai ngelihat kapal berarah-arah. Yang kan ada di pelajaran geografi, ada lagunya lagi, kapal berarah-arah. Yang keluar kan itunya dulu, benderanya dulu muncul. Toh? Habis benderanya makin lama makin dekat kelihatan perahunya, gitu kan? Ya, lagu anak-anak, nah, itu kelihatan bahwa memang bunda tidak flat. Nah, sekarang kalau cuaca bergerak dari Wadasari ke kampus kan dianggap flat meskipun di atas lapak itu ada naik sedikit, tapi dianggap flat karena jaraknya dekat dari Wadasari ke kampus paling nggak nyampe 100 meter toh, ya kan? Tapi kalau nanti di peta kan nggak kelihatan. Nah, makanya nanti diajarin namanya silinder, nah gitu. Ini yang nanti yang dimaksud dengan bab 3 itu ini, yaitu vertical motion, tapi berdasarkan ini kinematika metodenya. Yaitu kinematika itu adalah ada rumus energinya, nah, kemudian ada debat yang kita ajarkan, gitu kan. Nah, ini nanti banyak sekali persamaan-persamaan yang, tapi saya akan berusaha yang tidak terlalu ribet-ribet lah gitu ya, artinya yang mudah dipahami saya. Nah, ini sampai di situ doang dia, ini kan judulnya Elementary Application Basic Equation, artinya dasar-dasar aplikasi dari persamaan-persamaan yang udah kita pelajarin tadi gitu, yang dari sebelumnya itu sampai di sini ya. Ada gestapiknya juga diulangin lagi. Nanti ini rumusnya penting ini yang siklostropis ini, apakah udaranya muter ke kanan apa muter ke kiri, nanti hasilnya kayak apa. Nah, ini dia kan, nah, gitu. Sampai di situ saja. Nah, nanti bab 4 ketemu, mudah-mudahan ketemu saya. Tapi saya nggak mau deh. Mau lagi. Ya. kalau tatap muka saya mau kali. Tapi ya tergantung nanti ya. Saya ini kan ngajar ini karena kok metode dinamisnya nggak ada yang ngambil gitu loh. Misalnya siapa lagi nih yang ngambil? Udah Pak Cakir aja. Iya, saya memang pernah ngajar ini sebelum Pak Denny, sebelum Pak Haryadi, sebelum itu zamannya tahun-tahun 2005 ke bawah itu saya yang ngajar. Cuman kan udah tua gini males yang datang. Tapi udahlah daripada nggak ada yang mau, udah nggak apa-apa saya saja. Kayak itulah ceritanya. Kayak ada yang ingin dipertanyakan tidak? Bukan ditanyakan, didiskusikan. Nah, kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya udah. Nah, gitu. Oke, ada orang ono absen, sudah saya absenkan manual di Simas. Kemudian kalau yang yang 27 orang itu juga sudah selesai ya. Artinya absen sudah tidak ada masalah. Ya, sekali lagi saya ingatkan, ini buku sakti ini jangan ditinggalin ya, dibaca ini. Ya enggak dibaca, justru ini saya senang baca ini. Kalau saya baca ini satu ini ya nggak kelar-kelar dia. Nah, kecuali tatap muka, sambil nulis di depan saya bisa gini. Udah di papan tulis, kan enak tuh. Baru bisa saya. Karena saya nggak lihai di dalam membuat YouTube, nggak lihai. Tapi anak-anak muda sekarang bikin YouTube tuh gampang jago-jago ya. Terus bikin bitly gitu kan. Saya males yang gitu-gitu. Ngomong aja lah enak. Kayak gitu deh, gimana? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kayaknya udah nggak sabaran pengen nulis aja nih. Ya, tantangan untuk ngantuk ya Nurul. Ngantuk ya Nurul. Siap tidak Pak? Ini Devaldian gimana Devaldian? Ngantuk kan matanya, wajahnya ngantuk ini. Siap tidak Pak? Oke, nah. Senyum aja. Ada. Ini Said gimana Said ini? Kamu di mana, di dapur itu?
Ya udah, nggak apa-apa lah. Sudah, selamat menikmati. Tadinya saya mau nggak ngajar, tapi saya lebih baik ngajar aja dulu. Ya, nanti. Daripada nanti utang, meskipun nggak ngerti nggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, jadi saya akhiri saja ya, betul ya. Dari tadi cepat lama amat sih Bapak.